Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah channel yang membahas tentang takbir mimpi. Mimpi Nabi Ibrahim. Firman Allah, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat As-Saffat ayat 102-105. Hadis yang diriwayatkan Ahmad dari jalur Abu At-Tufail, darinya dia berkata, "Sesungguhnya ketika Ibrahim melihat manasik, iblis menampakkan diri kepadanya di tempat sa'i. Maka Ibrahim mendahuluinya, kemudian Jibril membawanya ke Aqobah. Lalu iblis menampakkan diri kepadanya, sehingga Ibrahim pun melemparinya dengan 7 kerikil hingga dia pergi. Sementara saat itu Ismail mengenakan gamis putih. Di sanalah dia dibaringkan pada pelipisnya. Lalu dia berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku tidak mempunyai gamis lain yang dapat menutupiku selain ini. Maka tanggalkanlah." Setelah itu diserulah dari belakangnya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Maka Ibrahim pun menoleh, ternyata ada seekor domba putih bertanduk, maka dia pun menyembelihnya. Ibnu Ishaq meriwayatkan redaksi serupa dalam kitab Al-Mubtada dari Ibnu Abbas dengan tambahan, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh itu adalah permulaan Islam, dan sungguh kepala domba itu digantungkan dengan tanduknya di talang air Ka'bah." Takwil mimpi tentang haji. Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa jika bermimpi berangkat haji pada musimnya, dia akan berangkat haji walaupun sedang darurat, akan sembuh jika dia sakit, akan dapat membayar utang jika dia berutang, akan merasa aman jika merasa takut, akan memperoleh kemudahan jika sedang mengalami kesulitan, akan selamat jika berada dalam perjalanan, akan meraih untung jika dia pedagang, akan kembali berkuasa jika dia dilengserkan, akan memperoleh petunjuk jika dia tersesat, dan akan meraih jalan keluar jika dia dirundung malang. Jika mimpi berhaji tetapi waktunya keburu habis, akan dilengserkan jika dia penguasa, akan merugi jika dia pedagang, akan dirampok jika dia tengah melakukan perjalanan jauh, dan akan sakit jika dia sehat. Jika mimpi berhaji atau umroh, panjanglah usianya dan bereslah persoalannya. Jika mimpi bertawaf di Baitullah, ada sekelompok masyarakat yang mempercayakan perkara mulia kepadanya. Jika bermimpi membaca talbiyah di tanah haram, dia akan berhasil mengalahkan musuh dan aman dari rasa takut yang menguasai dirinya. Jika dia membaca talbiyahnya itu di luar tanah haram, dia akan dikalahkan dan diintimidasi oleh suatu kaum. Jika bermimpi seolah-olah ibadah haji telah diwajibkan atas dirinya, tetapi dia tidak melakukannya, hal itu menunjukkan pengkhianatan amanah yang diserahkan kepadanya, bahwa dia tidak bersyukur atas aneka nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bermimpi seolah-olah berada di hari Arafah, dia akan bersilaturahim kepada kerabatnya dan berdamai dengan orang yang menentangnya. Jika dia memiliki kerabat yang telah lama pergi, dia akan kembali secepatnya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa di Arafah pada hari itu. Jika bermimpi sholat di Ka'bah, dia akan meraih kebaikan dan kemuliaan dari penguasa atau pemimpin. Mimpi Ka'bah ditawilkan dengan khalifah.
Runtuhnya dinding Ka'bah menunjukkan kematian khalifah. Mimpi melihat Ka'bah menunjukkan berita gembira yang akan diraih, yang pernah ditawarkan kepadanya, atau menunjukkan pelaksanaan najar karena terlepas keburukan yang hampir menimpanya. Jika bermimpi seolah-olah Ka'bah menjadi rumahnya, dia akan senantiasa memiliki pelayan, kekuasaan, ketinggian, dan popularitas di masyarakat. Jika bermimpi seolah-olah Ka'bah menjadi rumahnya, pemimpin akan menerima dan menghormatinya jika dia menemuinya. Jika bermimpi memasuki Ka'bah, insya Allah dia benar-benar akan memasukinya. Namun, penakwil yang lain menakwilkannya bahwa dia akan bertamu kepada khalifah. Jika bermimpi sholat di atas Ka'bah, agamanya akan ternoda. Jika bermimpi menuju ke arah Ka'bah, baiklah agamanya. Diceritakan bahwa seseorang menemui Ibnu Sirin seraya berkata, "Aku bermimpi seolah-olah aku sholat di atas Ka'bah." Ibnu Sirin memberikan takwil, "Bertakwalah kepada Allah karena aku melihat kamu keluar dari agama Islam." Jika bermimpi meminum air Zam-Zam, dia akan meraih kebaikan dan mendapatkan apa yang diinginkannya melalui cara yang terpuji. Jika bermimpi memasuki makom Ibrahim atau sholat menghadap ke makom, berarti dia akan menegakkan syariat, memeliharanya, dan mendapatkan anugerah berupa keselamatan dan kemampuan untuk berhaji. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jumpa lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.